Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pilot pesawat Naas yang membawa sembako di Nunukan, Kalimantan Utara ditemukan selamat oleh tim SAR. Seorang lainnya meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Pilot pesawat Pilatus Smart Aviation bertipe PC-6 dengan nomor registrasi PKSNE bernama Muhammad Yusuf Kantohe ditemukan selamat pada hari Minggu setelah pesawat tersebut jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara Jumat lalu. Sementara teknisi bernama Denny Sobali meninggal dunia. Saat ditemukan, kondisi pilot tampak mengalami luka di bagian kepala. Selama berada di hutan, pilot membuat api unggun agar keberadaan puing pesawat dan kru terdeteksi tim SAR. Korban kemudian dievakuasi dengan helikopter Karakal ke Tarakan dan langsung dilarikan ke RSUD Yusuf. Sebelumnya diberitakan sebuah pesawat jenis Pilatus Smart Aviation tipe PC-6 registrasi PKSNE yang memuat 583 kg sembako dari Bandara Tarakan menuju Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara hilang kontak Jumat siang. Pesawat mulai lepas landas dari Tarakan pukul 8.25 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan sampai Bandara Binuang, Krayan pada pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini dikendarai oleh pilot Muhammad Yusuf Yusandika Kantohe, warga Bekasi Selatan, Jawa Barat. Sementara kru meninggal dunia adalah teknisi bernama Denny Sobali asal Pangandaran, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kecelakaan pesawat Smart Air di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara, kita telah terhubung dengan Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona Siregar. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang. Baik, Pak Kapolres, terkait proses evakuasi pesawat jatuh ini, berapa personel yang diturunkan sejak mulai operasi pencarian pada Jumat lalu? Jadi kalau jumlah keseluruhan personil ini angkanya terus bertambah dinamis ya. Karena dari awal pelibatannya ini sudah melibatkan unsur dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, dan stakeholder lain. Masuk dari maskapai sendiri, yaitu dari Smart Aviation, dan juga dari ada maskapai lain. Di sini ada maskapai dari MAF yang juga bantu untuk proses di lapangan, baik yang dilaksanakan di Tarakan sebagai posko komandonya maupun yang dilaksanakan di Malinau. Jadi ada dua posko yang dibuat di Malinau dan di Tarakan. Kalau untuk jumlah personilnya sendiri yang diturunkan ke lokasi evakuasi sesuai dengan titik crash pesawat, itu sampai dengan saat ini masih ada 10 orang yang berada di lokasi yang kemarin membantu untuk evakuasi korban ke helikopter milik TNI Angkatan Udara, helikopter Karakal. Jadi tim evakuasi kemarin diturunkan dan saat ini mereka juga belum berhasil untuk diangkat keluar dari lokasi kecelakaan karena fokusnya kemarin adalah bagaimana menyelamatkan korban yang selamat, yaitu Kapten Yusuf, dan juga membawa jenazah dari korban yang meninggal dunia, yaitu almarhum Denny Sobali. Baik, Pak Kapolres, apa kendala selama proses evakuasinya? Jadi pertama, daerah ini jadi remote di atas hutan. Jadi kejadian ke sini di atas hutan. Kalau ditarik garis lurus dari koordinat pemetaan itu mungkin sekitar 9 km dari Binuang yang menjadi sasaran untuk pesawat perintis ini mengirimkan sembako. Karena misi pesawat yang crash ini adalah mengirim bantuan makanan ke perbatasan yang yaitu di Bandara Binuang di wilayah Krayan, Nunukan. Jarak dari Binuang kalau di map atau di peta itu sekitar 9 km. Tapi sampai saat ini memang tim dari darat yang bersama menuju lokasi itu belum tembus wilayahnya. Yang kedua, pada saat akan melaksanakan operasi penyelamatan atau evakuasi dari udara, cuaca yang ada di lokasi kejadian ini yang selalu berubah. Jadi sampai hari ini yang rencana kegiatan dari posko ini adalah untuk mengevakuasi para kru yang kemarin menyelamatkan kedua korban tersebut.
Sampai saat ini juga belum berhasil karena kebetulan kabutnya masih tebal di seputaran lokasi. Tadi Pak Kapolres, Helikarakal telah diberangkatkan, ini baru saja mendapatkan informasi mereka harus kembali ke base Malinau karena awannya cukup tebal di sana. baik. Pak, apakah sudah ada titik terang penyebab dari kecelakaan pesawat ini, Pak? Untuk hal itu belum karena masih ada rekan-rekan dari KNKT nanti akan melaksanakan proses penyidikan, termasuk jadi untuk hal-hal yang perlu dikumpulkan dari TKP, itu belum bisa kita pastikan. Komunikasi kita juga dengan yang di ground, yang di lokasi kejadian itu juga terhambat. Jadi telepon satelit pun itu tidak bisa. Karena hutannya itu seperti kanopi ya, jadi tertutup, sinyal tidak ada. Jadi ini memang operasi ini tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kita tidak punya jaring komunikasi untuk berhubungan dengan petugas yang ada di darat di lokasi tempat kejadian. Baik, Pak Kapolres, terkait dengan kondisi kru yang selamat, ada pilot di sana, apakah dia masih berada di Tarakan atau sudah dipulangkan ke Bekasi? Untuk pilot yang selamat, Kapten Yusuf saat ini masih dilaksanakan perawatan di RSUD JPSK, RSUD di Kota Tarakan. Secara umum, kondisi yang bersangkutan stabil, kemarin sudah dilakukan beberapa tindakan, tapi secara umum tanda-tanda vital itu aman, kemudian kondisi yang bersangkutan juga stabil dan dalam kondisi sadar penuh. Baik, lalu bagaimana dengan jenazah dari teknisi yang meninggal dunia warga Pangandaran, Pak Kapolres? Untuk jenazah teknisi, tadi malam setelah korban tiba di Tarakan, jadi dilaksanakan observasi untuk pilot yang selamat, dan kemudian untuk jenazah almarhum Denny Subali itu sudah langsung dilaksanakan proses identifikasi oleh DVI dari Bitokes Polda Kaltara bersama dengan dokter forensik, dan kemudian tadi pagi untuk jenazah sudah dipulangkan ke keluarganya yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari maskapai Smart Aviation. Baik, terima kasih Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona Siregar telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggelar kontes polisi berkumis. Seperti apa keseruannya? Tetaplah di Presisi Siang.